Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 298, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dalam sekejap, arena menjadi sunyi. Brother Gui mengerutkan kening, menatap Aiden Enzo dengan dingin, tertawa keras dan berkata, "Sialan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Tertawa, bocah konyol ini, tidak bisakah dia terpana? Bahkan kata-kata keterlaluan seperti itu bisa diucapkan. Ingin kakakmu meminta maaf. Adik laki-laki di sekitarnya juga tertawa menggoda. Bodoh. Kamu bahkan tidak bertanya, siapa saudara kami, dan berani meminta maaf kepada saudara kami, kamu sudah makan kotoran. Hahaha, kurasa kamu adalah seorang brengsek yang ingin menjadi pahlawan. Brother Gui, ini bocah itu tidak menganggapmu serius, persetan saja dia dan patahkan kakinya. Sekelompok pemuda yang memamerkan kekuatan mereka semua memandang Aiden Enzo dengan sinis saat ini, tetapi mereka tidak menganggap Aiden Enzo serius sama sekali. Lagi pula, jalan ini ditutupi oleh Brother Gui. Aiden Enzo sedikit mengernyit, melihat sekelompok orang ini, memikirkan sesuatu. Saudaraku, sungguh bajingan, kamu sangat sombong, kamu bisa menunjukkan namamu dan pamer. Brother Gui mencubit pergelangan tangan yang dilonggarkan oleh Aiden Enzo, dan bertanya dengan jijik dan arogan di matanya. Dia juga bukan orang bodoh. Karena lawan berani bergerak, itu berarti dia bukan orang yang tidak dikenal. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, berdiri dengan tangan di belakang, dan menjawab, orang-orang dari tempat lain, datang untuk mencari seseorang, dan jangan main-main dengan apapun. Mendengar ini, Brother Gui sangat marah. Sial, beraninya kamu ikut campur dengan anak malang dari tempat lain. Apakah kamu tidak takut mati atau semacamnya? Apakah kamu tahu di mana ini? Ini Shanghai. Apakah kamu tahu siapa yang menjaga jalan ini? Aku, Brother Gui. Galian Gui menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya, wajahnya penuh kesombongan. Saya pikir itu milik kekuatan lain, dan orang yang kewalahan secara emosional adalah seorang pejalan kaki. Masih dari tempat lain, pengadilan kematian. Namun, di tengah tawa mengejek kerumunan, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, "Maaf, saya tidak tahu." Tapi, Anda masih harus meminta maaf. Petik 2. Kali ini, Brother Gui dan yang lainnya tersinggung. Sial, apakah kamu tidak mendengarkan kata-kata orang, nak? Aku menyuruhmu keluar. Brother Gui langsung mengangkat tangannya, meraih tongkat baseball di tangannya, dan memukulkannya ke kepala Aiden Enzo. Tania, yang menonton dari samping, menutup mulutnya dan berseru, "Hati-hati." Anak yatim piatu di belakangnya juga dengan cepat menutup mata, tidak berani melihat. Aiden Enzo dengan tenang melihat Brother Gui bergerak, mengangkat tangan kirinya, dan meraih tongkat baseball yang dilemparkan ke arahnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah waktunya, jangan salahkan aku." Pok, begitu suara itu jatuh, Aiden Enzo tiba-tiba bergerak, menamparkan sisi kiri wajah Brother Gui, dan bertanya, "Apakah kamu menyesal?" Tamparan ini membutakan Brother Gui, dan dia menjadi marah, berteriak, "Apakah kamu minta maaf? Kamu lumpuh. Kamu mencari kematian." Retak. Aiden Enzo menamparnya lagi, dan mengucapkan kata-kata yang sama, "Apakah kamu menyesal?" Terkunci. Tamparan lain. 3 tamparan berturut-turut, Galian Gui sedikit pusing, dan dia tidak bisa membedakan antara timur dan barat, utara dan selatan, dan dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Beberapa orang tidak takut pada diri mereka sendiri. Adik laki-laki di samping juga dikejutkan oleh serangan ganas Aiden Enzo, dan mereka tidak bereaksi untuk waktu yang lama. "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah menyenangkan melihatku dipukuli? Bunuh dia!" teriak Brother Gui. Sekelompok bajingan bergegas menuju Aiden Enzo, langsung mengoceh. Tania sangat ketakutan sehingga dia memeluk anak itu dan mundur ke ruang terbuka. Bang bang bang, suara tak berujung. Tepat ketika Tania dan Paman Kemanan berpikir bahwa Aiden Enzo akan dikalahkan, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan mengalahkan Brother Gui dan gengnya sendirian. Lihat sekeliling, ada sekelompok orang tergeletak di tanah, semuanya mencengkeram tangan, kaki,
dan kepala mereka, dan terus-menerus melolong. Minta maaf. Aiden Enzo melangkah maju, dan langsung menginjak dada Brother Gui dengan keras. Kekuatan tendangan ini tidak ada bandingannya. Klik, Brother Gui merasa tulang rusuk di dadanya seperti patah. Tiba-tiba, dia meratap kesakitan, dan berteriak, "Kamu mencari kematian. Apakah kamu tahu milik siapa aku? Kakak Yafet Hess. Dia adalah kakak laki-laki dari seluruh area. Jika kamu berani menyentuhku, tunggu sampai mati." Aiden Enzo mengerutkan kening, melangkah lebih keras, dan berkata dengan dingin, "Tetap keras kepala, saya tidak tahu Yafet, yang saya tahu adalah Anda harus meminta maaf kepada anak-anak ini. Anda menghancurkan anak-anak yatim dan piatu ini dengan menghancurkan mereka seperti ini. Surga anak-anak, siapapun yang menghancurkan surga mereka akan dikirim ke neraka." Aiden Enzo sangat marah, karena ada anak-anak, dia tidak bisa melihat ini terjadi. Apalagi adik perempuan saya, menurut catatan, pernah tinggal di panti asuhan ini selama beberapa waktu. Meskipun Aiden Enzo tidak mengetahui alasan spesifiknya, karena adik perempuannya masih menjaga panti asuhan di sini, Aiden Enzo akan menjaganya sampai akhir. Siapapun yang berani membuat anak-anak ini kehilangan tempat tinggal, Aiden Enzo akan membiarkan mereka menghilang dari dunia. Brother Gui memandang Aiden Enzo, terutama dari matanya yang marah, dia merasakan sedingin es. Orang ini jelas sangat biasa, mengapa dia memiliki mata seperti itu? Apalagi, dia mampu mengalahkan 7 atau 8 saudara mereka sendirian. Tania, kamu harus berpikir jernih, kamu mencoba membuat masalah dengan kakak Yafet. Jika kakak Yafet mengetahuinya, kamu tamat. Dan anak-anak ini tamat. Brother Gui tahu bahwa Aiden Enzo tidak bisa ditakuti, jadi dia langsung memalingkan kepalanya, menahan rasa sakit yang hebat, dia berteriak mengancam Tania di sana. Tania masih shock, tapi dia tiba-tiba bereaksi. Ketika Tuan Enzo tidak ada di sini, dia yang bertanggung jawab. Jika terjadi sesuatu, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuan Enzo. Berhenti, berhenti. Tania segera berlari, mendorong Aiden Enzo pergi, memberinya tatapan kesal, dan bertanya, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Aiden Enzo tertegun, ada apa dengan wanita ini? Saya cukup baik untuk membantu, tetapi saya diusir. Tania tidak repot-repot melihat ke arah Aiden Enzo, jadi dia dengan cepat membungkuk untuk membantu Brother Gui, menganggukkan kepalanya untuk meminta maaf dan berkata, "Brother Gui, maaf, apakah kamu baik-baik saja?" Brother Gui bangkit, menutupi dadanya, mengibaskan tangan Tania, dan memarahi, "Baik, Tania, ini benar-benar cara untuk menemukan orang asing yang bisa bertarung untukmu, tapi jangan lupa, tempat ini penuh dengan kakak Yafet. Batas tanah saudara, sebidang tanah ini, kamu harus menjualnya jika kamu tidak ingin menjualnya. Saya hanya datang ke sini untuk menyampaikan pesan kepada saudara Yafet, agar Nona Adelina dapat pergi ke saudara Yafet untuk menandatangani dengan cepat, dan saya hanya memberi Anda hari terakhir untuk memikirkannya. Ketika waktunya habis, Gali akan datang." Tania sedang terburu-buru, dan menjawab dengan tegas, "Tidak mungkin. Kami tidak akan menandatangani." Nona Adelina berkata, "Semuanya akan ditangani ketika dia kembali." Keluar, Brother Gui mencibir 2 kali, menoleh dan memimpin orang-orang pergi. Kalimat ini langsung menakuti sekelompok anak untuk saling berpelukan dan menangis keras. Mereka ketakutan dan ketakutan, mata besar, penuh keraguan tentang dunia. Mengapa selalu ada begitu banyak orang jahat dan ingin mengusir mereka? Tiba-tiba, sebuah kata dingin datang. "Berhenti, apa yang baru saja kamu katakan? Bajingan tanpa orang tua." Aiden Enzo terlihat dingin saat ini, menatap Brother Gui dan yang lainnya dengan mata muram. Brother Gui menginjak kakinya, berbalik, menatap Aiden Enzo dengan ganas, dan berkata sambil mencibir, "Benar, bajingan tanpa orang tua ini, mereka mungkin juga mati." Bang! Kali ini, Aiden Enzo tidak menunjukkan belas kasihan, dan menendangnya begitu saja. Di bawah tatapan takjub semua orang, Brother Gui terbang terbalik seperti bola meriam. Ledakan, dia menabrak gerbang besi besar di pintu secara langsung, dan jatuh ke tanah dengan keras. Seluruh pintu besi besar diketuk sedikit terdistorsi. Bisa dibayangkan berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam tendangan Aiden Enzo. Tepuk tangan. Tepat ketika Aiden Enzo hendak bergerak, terdengar tepuk tangan meriah di pintu. "Bagus, bagus, bagus. Mereka yang berani menyentuh saya, Nak, Anda memiliki keberanian dan kemampuan."
Sekelompok orang yang padat turun dari 4 atau 5 kendaraan komersial Mercedes-Benz hitam yang diparkir di gerbang. Pria terkemuka, sekitar 30 tahun, mengenakan setelan hitam, dengan cerutu di mulutnya, tangan kanannya di pinggang, memperlihatkan rompi setelan hitam dan kemeja putih bagian dalamnya. Dia juga memakai topi pria hitam di kepalanya, kumis, cincin zamrud di jarinya, dan kacamata hitam coklat muda di wajahnya. Dia merokok beberapa cerutu, terlihat sangat arogan dan sangat aura. Sangat mirip dengan kakak laki-laki di Shanghai. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Yafet, pemimpin seluruh wilayah Shanghai dan Nangang. Seseorang punya uang, ada 40 atau 50 saudara di bawah komandonya, mengelola 20 atau 30 tempat, besar dan kecil. Selama Anda dalam perjalanan, ketika Anda melihat Yafet, Anda harus memanggil Broter Yafet. Ini prestise. Broter Yafet, kamu di sini. Anak ini telah melukai beberapa saudara laki-lakiku, dan dia masih ingin membantu panti asuhan Fuxing untuk maju. Broter Gui dan yang lainnya sudah bangkit dari tanah saat ini, dan berdiri di samping Yafet dengan panik. Aiden Enzo memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan memandang kelompok orang ini dengan acuh tak acuh, dengan tatapan mengancam, dan para pengunjung tidak ramah. Yafet merokok cerutu, dengan senyum kagum di sudut mulutnya, dan berkata, "Anak baik, kamu punya nyali, bagaimana denganmu, bergaul saja denganku, kamu akan memiliki wanita, saudara, dan uang." Hati, berkata dengan senyum tipis. Broter Gui tidak berani mengatakan apapun ketika mendengarnya, tetapi menatap Aiden Enzo dengan kebencian yang tak tertandingi di matanya. Yafet memenangkan hati orang, itulah yang tidak bisa dia minta. Di dunia luar, berapa banyak orang yang berharap dihargai oleh Yafet. Selama Anda mengikuti Yafet, dapat dikatakan bahwa Anda akan terus naik dan meroket. Karena itu, kata-katanya langsung mengejutkan semua orang di sekitarnya. Anak ini benar-benar beruntung. Hei, bocah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Broter Yafet? Ditemukan oleh Broter Yafet adalah berkah yang telah kamu kembangkan di kehidupan sebelumnya. Terima kasih segera, Broter Yafet. Petik 2. Di samping Yafet adalah pria yang kuat dengan jalan pintas, wajahnya ada bekas luka pisau yang dalam di atasnya, dan dia mengenakan jaket, memperlihatkan lengannya yang gelap, penuh urat. Yafet juga menyipitkan mata, cerutu di ujung jarinya berputar di sekitar mulutnya, terlihat sangat tampan. Bahkan hati Tania bergetar saat mendengar kata-kata ini. Saya khawatir Aiden Enzo sangat setuju. Tetapi, itu di luar harapan semua orang. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan langsung menolak dengan wajah dingin. Maaf, kamu belum memenuhi syarat. Desis. Di tengah lapangan, semua orang tersentak. Bocah buta ini benar-benar terlalu sombong, apa yang dia katakan. Katakan Broter Yafet tidak memenuhi syarat. Pengadilan kematian. Kulit Yafet juga berubah, dan secara bertahap menjadi dingin, dengan seringai samar di sudut mulutnya, dagunya sedikit miring, dan dia bergumam pada pria dengan kepala terpenggal dan bekas luka, lepaskan tanganmu. Aiden Enzo lagi, dia diam-diam berjalan menuju Tania yang berdiri di samping. Di matanya, ada belas kasihan. Namun, untuk pria pemberontak, menurutnya lebih baik menunjukkan warna. Pria dengan kepala cepak dan bekas luka mengangguk, dengan seringai ganas di sudut mulutnya, mengepalkan tinjunya, berderit, berjalan menuju Aiden Enzo, dan berkata dengan senyum dingin, sudah lama sejak aku melihat pria tangguh sepertimu, tepat, biarkan aku mencoba, kamu sungguh keterampilan yang kuat. Setelah itu, pria dengan kepala cepak dan bekas luka itu juga menendang beberapa kali tinggi seolah-olah dia sedang melakukan juggling, dan memukulnya beberapa kali di udara, seolah-olah dia sedang mengumpulkan kekuatan. Kemudian, dia mengaitkan jarinya ke arah Aiden Enzo dengan provokatif, dan berteriak, ayo. Aiden Enzo mengerutkan kening, berpikir, ini benar-benar idiot. Setelah itu, dia berjalan langsung ke arah pria dengan bekas luka itu. Pihak lain berjongkok sedikit, berpose dalam posisi bertarung, mengeluarkan teriakan aneh, menendang Aiden Enzo, dan berhenti di kejauhan dari leher Aiden Enzo dengan pukulan. Kemudian, pria dengan kepala terpotong dan bekas luka itu terus tertawa mengejek, kenapa, kamu takut? Seketika, dia meninju dahi Aiden Enzo lagi. Awalnya, dia ingin mempermainkan Aiden Enzo. Tetapi, kali ini, Aiden Enzo mengerutkan kening dan tidak ragu. Terkunci, tamparan seperti kipas katail, preemptif. Ketika pria dengan bekas luka berkepala inci itu meninju, dia menamparkan wajah lawan dengan marah.
Stabil dan kejam, pria dengan bekas luka tertegun, dan berkata dengan marah, kamu mencari kematian. Kemudian, dia menendang dada dan perut Aiden Enzo. Tetapi, Aiden Enzo menghindar, mengangkat kakinya dan menendang, mengenai wajah pria itu. Ledakan, suara patah tulang hidung. Hidung pria dengan kepala inci dan bekas luka itu segera menyemburkan darah, dan dia mundur lagi dan lagi, hanya dengan dukungan beberapa saudara dia menstabilkan tubuhnya. Brengsek, kamu bajingan, ayo pergi bersama. Pria dengan kepala terpenggal dan bekas luka itu juga menyadari sesuatu, dan dia tidak berani mendorongnya lebih jauh, jadi dia melambaikan tangannya. Segera, sekelompok orang melambaikan tangan mereka dan bergegas menuju Aiden Enzo. Tetapi, dalam sekejap, semua orang ini terbang satu demi satu. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Termasuk Yafet. Dia menginjak kakinya dan berbalik untuk melihat ke samping. Semua saudara yang dia bawa jatuh ke tanah. Melihat anak laki-laki itu lagi, dia menendang keras dada pria yang terluka dengan kepala cepak, lalu menghentikan kakinya dan berbalik untuk melihat dirinya dengan acuh tak acuh. Kamu, Yafet panik, tangan yang memegang cerutu tidak bisa menahan gemetar. Tetapi segera setelah itu, Yafet sadar, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak dengan marah, kamu bajingan, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu mencari kematian, siapapun yang berani menyentuhku. Aku ingin kamu mati di sini hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah berbicara, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon seseorang. Tetapi, dengan gerakan tubuhnya, Aiden Enzo langsung berjalan ke arah Yafet. Terkunci. Angin kencang yang dibawa oleh tangan besar itu langsung menerbangkan Yafet beberapa langkah. Ponsel di tangannya juga jatuh ke tanah, dan tertimpa kaki Aiden Enzo. Sombong, Yafet panik, benar-benar panik. Dia memandang Aiden Enzo yang sedang berjalan ke arahnya, dan tangannya yang terangkat jatuh lagi. Terkunci, Yafet ditarik lagi dan mundur beberapa langkah. Brengsek, kamu gila, aku Yafet dari distrik Nangang. Berdiri di belakangku adalah Sang Huberto. Kamu mencari kematian. Yafet sangat marah, matanya penuh kedinginan. Dia, Yafet, kapan dia menderita kerugian seperti itu, dan ditampar 2 kali di depan semua orang. Jika ini diketahui, Yafet akan berhenti main-main di Nangang. Berisik, mata Aiden Enzo menjadi dingin, dia mengangkat tangannya lagi, dan menamparkan. Kali ini, tidak ada kekuatan yang dicadangkan. Terkunci, Yafet langsung ditampar oleh tamparan ini, dan keempat gigi bungsu di mulutnya terbang bersamaan, dan mulutnya langsung berdarah. Izinkan saya bertanya, saya mengalahkan orang Anda dan mengalahkan Anda, apakah Anda yakin? Aiden Enzo bertanya dengan suara dingin. Kirim, 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 saya kirim, Yafet berkata dengan suara bergetar saat ini. Aku tidak bisa menahannya, pria di depannya seperti seorang pembunuh. Gerakan tanganmu, itu sangat mendominasi dan kuat. Terkunci. Aiden Enzo menamparkan punggungnya lagi. Aku yakin, kenapa kamu masih mencambukku? Yafet merasa dirugikan, bahkan ingin pulang untuk mencari ibunya. Tidak ada alasan, itu hanya karena kamu kesal, apakah kamu yakin? Yafet mengakui, bisakah dia memprovokasi orang seperti itu? Aiden Enzo berpikir sejenak dan berkata, biarkan tuan di belakangmu datang, dan aku akan berbicara dengannya. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo langsung memindahkan kursi dan duduk di gerbang panti asuhan dengan santai. Kalian, berlututlah di sana, Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh kepada para gangster yang jatuh ke tanah. Waktu seketika, sekelompok pria yang dibawa oleh Yafet semuanya bangkit dari tanah dengan panik saat ini, berlutut di satu sisi dengan malu-malu, dan berlutut berturut-turut. Adegan ini benar-benar membuat Tania ketakutan. Namun, anak yatim piatu itu sangat bersemangat. Mereka berkumpul di sekitar Aiden Enzo, berteriak kakak, kamu sangat luar biasa, dan seterusnya. Yafet tercengang, dan menatap pemuda acuh tak acuh di depannya dengan tak percaya. Dia benar-benar ingin Tuan Berto datang. Kegilaan, apakah dia tahu siapa Berto? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Salah satu dari 3 pahlawan Shanghai. Itu adalah naga bawah tanah yang menginjak setiap langkah di Shanghai. Pengaruh Master Berto di Shanghai sangat mengakar, dan telah ditembus selama 30 tahun. Berapa banyak orang yang ingin menantang Master Berto, tapi apa hasilnya? Di bawah tangan Berto, mereka semua mati. Hanya junior tanpa nama terkenal, secara halus, itu tidak lebih dari sedikit keterampilan,
terus terang, itu adalah mencari kematian. 4 raja di sekitar Tuan Berto semuanya adalah tentara bayaran dari luar negeri. Seorang master yang bisa melawan puluhan orang sendirian. Orang ini, bukankah dia gila? Beraninya dia begitu sombong. Apakah kamu yakin? Suara Yafet sedikit bergetar, tetapi matanya dingin. Begitu Tuan Berto tiba, anak ini pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, Aiden Enzo menemani anak-anak ini dan mengabaikan Yafet. Seolah-olah, Tuan Berto yang dibicarakan Yafet benar-benar seperti semut, dan dia tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Baru saat itulah Tania menyadari apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar memukul Yafet. Itu Brother Yafet, pemimpin distrik Southport. Sekarang, dia masih ingin Tuan Berto datang. Tuhan, apakah dia gila? Tuan Berto, itu adalah pemimpin bawah tanah dari salah satu dari 3 pahlawan di Shanghai. Di Shanghai, siapa yang tidak berani memberikan wajah Master Berto? Dia segera berlari ke Aiden Enzo, dengan wajah dingin, dia memarahi dengan suara rendah, siapa kamu? Siapa Tuan Berto? Bahkan keluarga kaya di Shanghai itu harus sopan di depan Tuan Berto. Aiden Enzo menjawab dengan tenang, lalu menoleh dan terus bermain dengan anak-anak. Ini membuat Tania kesal. Dia menginjak kakinya, menyeret Aiden Enzo dengan marah, dan berkata, cepatlah, kamu tidak akan bisa melarikan diri ketika Tuan Berto tiba sebentar lagi. Tuan Berto bukan orang biasa. Ini jauh lebih menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa kamu baru saja pindah ke panti asuhan, aku benar-benar tidak akan mengganggumu. Tania berkata dengan marah, lalu berbalik dan berlari ke kamar kecil tadi, lalu berbalik terengah-engah, riak di dada. Memegang kartu di tangannya, dia menyerahkannya kepada Aiden Enzo dan berkata, ada 100.000 orang di sini, semakin jauh kamu bisa bersembunyi, semakin baik. Jika Tuan Berto menemukanmu, kamu akan mati. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan kita di sini. Aiden Enzo berdiri di sana dengan bingung, memegang kartu di tangannya, tidak tahu kenapa. Dia tidak menyangka Tania ini sebenarnya dingin di luar dan panas di dalam. Lalu apa yang kamu lakukan? Dan anak-anak ini? Tanya Aiden Enzo, matanya tertuju pada Tania. Kamu tidak peduli apa yang kami lakukan. Dengan Nona Adelina di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Tidak ada yang salah denganmu, tetapi kamu bersikeras untuk maju dan mengalahkan Yafet. Oh, kamu sangat menyebalkan, cepatlah, jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Tania sangat cemas dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Tetapi, pada saat ini, Yafet, yang masih takut dan panik, tiba-tiba menjadi sangat sombong, matanya penuh dengan kedinginan, dan dia berkata dengan dingin, hehe, mau pergi. Saya khawatir kamu tidak bisa. Aiden Enzo, Tania dan yang lainnya segera memfokuskan pandangan mereka pada Yafet. Pria itu tertawa terbahak-bahak beberapa kali, dan kemudian berteriak, selamat datang Tuan Berto. Segera setelah itu, Yafet berlari keluar dari gerbang panti asuhan, berlutut untuk menyambut Rolls-Royce yang melaju kencang di gerbang. Di sana ada 7 atau 8 Mercedes-Benz hitam di belakang mobil. Kemunculan tim ini langsung bikin gempar. Tuan Berto ada di sini. Plat nomor Rolls-Royce 66666 adalah simbol yak mulia. Di Shanghai, tidak seorang pun kecuali Master Berto yang berani menggunakan plat nomor ini. Pergerakan panti asuhan ini sudah menarik perhatian banyak orang dari dunia luar. Banyak orang yang lewat berhenti untuk menonton. Segera, Yafet membuka pintu mobil dengan hormat, dan seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an keluar dari mobil, mengenakan setelan tang putih dan topi putih, bersandar pada tongkat. Terlihat sangat aura, dan tubuhnya sangat tangguh. Wajah tokoh Tionghoa itu penuh keagungan. Dia adalah Tuan Berto, Berto Kone, salah satu dari 3 pahlawan Shanghai dan bawah tanah. Di belakang Master Berto, ada seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian kain hitam, membungkuk, dengan langkah ringan, dan sepasang mata menyeramkan, mengamati penonton. Aiden Enzo diperhatikan pada pandangan pertama. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan secara alami menyadari bahwa lelaki tua itu bukanlah orang biasa. Postur dan aura berjalan itu haruslah seorang praktisi seni bela diri, dan ahli dalam hal itu. Menarik, tidak heran Master Berto ini sangat baik, dan ada master seni bela diri di sisinya. Aiden Enzo tersenyum acuh tak acuh. Sejak awal di keluarga, Aiden Enzo telah mengenal seni bela diri. Di mata orang biasa, itu hanya untuk memperkuat tubuh, tetapi di mata mereka yang benar-benar tahu jalan, itu adalah seni membunuh.
Banyak keterampilan bertarung saat ini dicampur dengan seni bela diri Tiongkok. Ahli seni bela diri pada umumnya diasingkan, dan berjuang untuk negara tidak mengesampingkan beberapa orang yang bergabung dengan dunia. Seperti pengawal pribadi dan lainnya, mereka semua telah mempelajari seni bela diri Tiongkok. Melihat Tuan Berto mendekat, jantung Tania berdetak kencang, dia benar-benar panik, dan bergumam, sudah berakhir, sudah lewat waktu ini. Tuan Enzo tidak ada di sini, apa yang harus saya lakukan, apa yang terjadi? Untuk akhir ini, Tania melirik Aiden Enzo di sampingnya, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir tampak acuh tak acuh, menggendong anak itu, sama sekali mengabaikan Tuan Berto yang telah memasuki panti asuhan. Gas, orang ini, benar-benar tidak bisa membedakannya. Saat ini, dia masih memiliki pikiran untuk tertawa bersama anak di sana. Letakkan anak itu. Apakah kamu tidak takut saat Tuan Berto ada di sini? Tania hendak menangis dengan marah, dan merebut anak itu dari pelukan Aiden Enzo. Seperti ayam betina yang melindungi ayam, Tania membawa semua anak ke dalam ruangan dan tidak mengizinkan mereka keluar. Tuan Berto masuk, dengan tangan di belakang, dan dia melirik ke panti asuhan dengan acuh tak acuh. Tempat yang bagus, tetapi tidak berharga karena anak-anak ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuan Berto melirik saudara-saudara yang dibawa Yafet, semuanya memiliki hidung memar dan wajah bengkak, bahkan wajah Yafet pun memar. Yafet buru-buru mengangguk dan membungkuk untuk menangis kepada Tuan Berto. Tuan Berto, ini adalah anak yang tidak menganggapmu serius, memukuli orang-orang kita, dan berkata dengan sombong bahwa dia ingin bertemu denganmu, jika tidak, dia tidak akan pergi. Tuan Berto, Anda harus memutuskan untuk kami. Tuan Berto melirik luka di wajah semua orang, dan dalam sekejap, wajahnya runtuh dan berubah pucat. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengalahkan seseorang yang mengalahkan tuannya Bai. Karena, orang yang melakukan ini mungkin cacat atau mati. Tuan Berto menekan amarah di hatinya, melirik ke sisi yang berlawanan, dan berteriak dengan suara rendah dengan nada yang tak terbantahkan, mereka yang melakukannya, berdiri sendiri, berlutut dan bersujud. Ini adalah sikap dan sikap Tuan Berto yang mendominasi. Mata semua orang tertuju pada ketenangan dan menenangkan Aiden Enzo secara serempak. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.